Di channel ini kita akan membahas konsep dan cara berpikir dalam ilmu kedokteran secara sederhana dan sistematis. Mari kita mulai. Gambar ini menggambarkan secara komprehensif kondisi anoreksia pada usia lanjut mulai dari faktor penyebab, proses penilaian, hingga dampak dan penata laksanaannya. Di bagian tengah, terlihat seorang lansia yang tampak tidak berselera makan, hanya menyentuh sedikit makanan di piringnya. Ilustrasi ini mempresentasikan kondisi utama, yaitu penurunan nafsu makan yang sering terjadi pada populasi usia lanjut. Kondisi ini bukan berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Di sisi kiri gambar dijelaskan faktor penyebab. Pertama, dari aspek fisiologis, terjadi penurunan hormon yang berperan dalam regulasi nafsu makan, seperti CCK dan leptin, sehingga rasa kenyang muncul lebih cepat dan keinginan untuk makan menurun. Kedua, faktor medis seperti penyakit kronis dan penggunaan obat-obatan juga dapat menekan nafsu makan atau menyebabkan efek samping gastrointestinal. Ketiga, faktor psikososial seperti depresi dan kesepian berperan besar dalam mengurangi motivasi makan, terutama pada lansia yang hidup sendiri. Terakhir, masalah gigi dan oral seperti gigi rusak atau kesulitan mengunyah membuat proses makan menjadi tidak nyaman, sehingga asupan makanan berkurang. Pada bagian kiri bawah, menunjukkan proses penilaian dan diagnosis, di mana evaluasi dilakukan secara menyeluruh menggunakan mini nutritional assessment untuk menilai status nutrisi, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan laboratorium guna mengidentifikasi penyebab medis, serta evaluasi psikososial untuk mendeteksi faktor emosional atau lingkungan yang berkontribusi. Di sini ditampilkan dampak negatif dari anoreksia pada lansia. Kekurangan asupan nutrisi dapat menyebabkan malnutrisi, yang kemudian berlanjut menjadi sarkopenia atau penurunan massa otot. Kondisi ini menyebabkan kelemahan dan frailty atau kerentanan fisik yang pada akhirnya meningkatkan risiko jatuh serta berbagai morbiditas lainnya. Bagian bawah kanan ini menjelaskan penata laksanaan yang bersifat multidimensional. Intervensi nutrisi menjadi langkah utama dengan pemberian makanan tinggi kalori dan protein untuk mengatasi defisit energi. Selain itu, latihan fisik penting untuk mempertahankan massa dan kekuatan otot. Dukungan psikososial juga diperlukan untuk mengatasi depresi atau isolasi sosial. Dalam beberapa kasus, terapi farmakologis seperti penggunaan mirtazapin dapat dipertimbangkan untuk membantu meningkatkan nafsu makan. Secara keseluruhan, gambar ini menekankan bahwa anoreksia pada lansia adalah kondisi multifaktorial yang memerlukan pendekatan holistik, mulai dari identifikasi penyebab hingga intervensi yang terintegrasi untuk mencegah komplikasi serius. Gambar ini menjelaskan patogenesis anoreksia pada usia lanjut, yaitu mekanisme biologis dan fisiologis yang saling berinteraksi hingga akhirnya menyebabkan penurunan nafsu makan dan peningkatan rasa kenyang pada lansia. Narasi ini dapat dipahami sebagai suatu alur yang kompleks, bukan satu penyebab tunggal. Di bagian tengah, ilustrasi lansia yang tampak tidak berselera makan menjadi representasi akhir dari berbagai gangguan yang terjadi di tubuh. Dari berbagai anak panah, terlihat bahwa anoreksia pada lansia merupakan hasil dari banyak sistem yang terganggu secara bersamaan. Pertama, pada aspek perubahan hormonal, terjadi peningkatan hormon seperti leptin dan kolecistokinin atau CCK yang secara fisiologis berfungsi memberikan sinyal kenyang ke otak. Pada lansia, peningkatan sensitivitas atau kadar hormon ini menyebabkan seseorang lebih cepat merasa kenyang meskipun asupan makanan masih sedikit. Sebaliknya,
terjadi penurunan grelin, yaitu hormon yang merangsang rasa lapar. Kombinasi ini menyebabkan ketidakseimbangan sinyal lapar dan kenyang, sehingga dorongan untuk makan menjadi sangat berkurang. Kedua, terdapat disfungsi neurotransmitter di otak. Penurunan neuropeptida Y, dopamin dan serotonin berperan besar dalam menurunkan nafsu makan. Neuropeptida Y biasanya merangsang makan sehingga penurunannya menyebabkan hilangnya sinyal lapar. Dopamin berkaitan dengan sistem reward atau rasa senang saat makan. Ketika dopamin menurun, aktivitas makan tidak lagi memberikan kepuasan. Serotonin yang tidak seimbang juga dapat mengganggu regulasi nafsu makan dan suasana hati, sehingga memperburuk kondisi anoreksia. Ketiga, pada tingkat pusat, terjadi gangguan sinyal di hipotalamus, yaitu pusat pengatur nafsu makan. Disfungsi hipotalamus menyebabkan tubuh tidak mampu menginterpretasikan dengan tepat kebutuhan energi. Selain itu, terjadi penurunan sinyal reward, sehingga makan tidak lagi dianggap sebagai aktivitas yang menyenangkan. Inilah salah satu alasan mengapa lansia sering makan hanya karena harus, bukan karena lapar. Keempat, gangguan rasa dan penciuman juga berkontribusi signifikan. Seiring bertambahnya usia, sensitivitas terhadap rasa dan bau menurun. Hal ini menyebabkan makanan terasa hambar dan kurang menarik. Sehingga secara alami keinginan untuk makan juga menurun. Tanpa rangsangan sensori yang cukup, proses makan kehilangan daya tariknya. Kelima, terdapat proses peradangan kronis dan stres oksidatif yang meningkat pada lansia. Kondisi ini ditandai dengan peningkatan sitokin proinflamasi. Sitokin ini dapat menekan pusat nafsu makan di otak dan mengubah metabolisme tubuh menjadi keadaan katabolik. Selain itu, stres oksidatif merusak sel dan jaringan, termasuk yang berperan dalam regulasi energi dan nafsu makan. Keenam, terjadi penurunan motilitas gastrointestinal, di mana pengosongan lambung menjadi lebih lambat sehingga makanan bertahan lebih lama di lambung. Hal ini menyebabkan rasa kenyang muncul lebih cepat dan bertahan lebih lama. Selain itu, konstipasi yang terjadi pada lansia juga menambah rasa tidak nyaman di perut, sehingga semakin menurunkan keinginan untuk makan. Semua mekanisme ini pada akhirnya bermuara pada dua hal utama yang terlihat di bagian bawah gambar, yaitu penurunan nafsu makan dan peningkatan rasa kenyang. Kombinasi keduanya menyebabkan asupan makanan menjadi sangat berkurang, yang kemudian berkembang menjadi anoreksia pada lansia. Secara keseluruhan, gambar ini menekankan bahwa anoreksia pada usia lanjut bukan sekedar masalah psikologis atau kebiasaan makan, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara perubahan hormonal, neurologis, sensorik, inflamasi, dan gastrointestinal. Inilah yang membuat kondisi ini sering sulit ditangani dan membutuhkan pendekatan multidisiplin. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Dalam praktek klinis, yang penting bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita berpikir. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.